ajarkan kami untuk menangkap pesan Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan ini, sehingga hidup kami tidak akan sama lagi. Hidup kami akan lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau, dewasa dan semakin disempurnakan, karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap hari-hari kami. Berbicaralah Kau lewat hamba-Mu pada saat ini ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kebenaran firman Tuhan yang siap diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk yang ada di ruangan ini, dan mari kita siapkan bersama-sama apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kita, dan biarlah hati kita semuanya dibukakan untuk menerima apa yang menjadi arahan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu, di mana perjumpaan akan Tuhan pasti akan membawa perubahan. Amin. Perjumpaan akan Tuhan pasti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda, di mana perubahannya bukan perubahan tampak luar, perubahan penampilan, tetapi perubahannya adalah perubahan dari dalam keluar, dari sesuatu yang mungkin dalam perilaku, dalam keberadaan yang ada tidak seperti yang Tuhan inginkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kita akan melihat satu kisah yang saya bawa juga di awal bulan lalu. Ini sudah bulan yang baru lagi, puji Tuhan, kekasih Tuhan ya. Kita masih tetap lihat di perikop yang sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ya. Kita ingat cerita itu mengenai seorang lumpuh yang disembuhkan di gerbang indah Bait Allah, benar? Nah, ketika dia sudah mengalami kesembuhan, maka Alkitab berkata dia pergi ke sana, dia pergi ke sini, dia melangkah ke sana, dia melangkah ke sini, dan yang terpenting adalah dia sudah tidak lagi meminta-minta, dia sudah tidak lagi bergantung dengan orang lain, dia tidak lagi merasa terintimidasi, tetapi Alkitab berkata sekarang dia melangkah ke sana, dia melangkah ke sini, dan bibirnya memuliakan Tuhan. Lihat perubahan yang nyata dari seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bulan ini kita bicara soal kekudusan. Alkitab katakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8, tanpa kesucian hati kita nggak bisa lihat Tuhan. Ya, untuk bisa lihat Tuhan, lihat kerajaannya, maka kesucian hati itu penting. Nah, hari ini saya akan mulai dari bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan, bagaimana kesucian hati itu diawali dalam kehidupan kita. Nah, ketika tadi si lumpuh itu ya menggemparkan Bait Allah, ibu-ibu kekasih, maka Petrus dan Yohanes disidang, ya disidang sama tua-tua Bait Allah ketika itu, oleh majelis-majelis Bait Allah ketika itu. Dan kemudian dalam persidangan itu Petrus menjawab dengan jawaban yang seperti ini. Coba kita lihat ayatnya yang ke-16. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-16. Ya, Alkitab berkata, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi ketika dipertanyakan kenapa orang ini sembuh dan lain sebagainya, maka Petrus menjelaskan prosesnya, ibu-ibu kekasih. Nah, proses ini akan kita pelajari pada kesempatan ini. Lihat, kalimat lepas kalimat yang diucapkan di ayatnya yang ke-16 itu menggambarkan suatu proses, di mana prosesnya dikatakan oleh Petrus, karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka oleh karena dia percaya nama Yesus, maka orang itu mengalami apa? Kekuatan. Lalu kemudian kepercayaan yang berakibat kepada kekuatan itu memberikan kesembuhan. Ya, nah ini garis besar prosesnya. Percaya nama Yesus
Yesus menguatkan, nama Yesus menyembuhkan. Nah, sekarang kita belajar setiap tahapan-tahapan itu, ibu-ibu kekasih, dan biarlah ini menjadi proses kehidupan kita. Tadi Petrus berkata, karena percaya pada nama Yesus. Ini langkah yang pertama, ya. Percaya akan nama Yesus. Nah, bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus? Tentunya kita juga perlu dasar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa percaya kepada Yesus. Coba kita buka Mazmur pasalnya yang ke-9. Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-11. Kalau sudah mendapatkannya, saya rindu kita membacanya bersama-sama. Apa yang dikatakan Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-11. Sudah mendapatkan yang di offsite, yang di online, Mazmur pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-11. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang yang mengenal namamu apa? Percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Lihat ya, mu di sana hurufnya besar, berarti bicara tentang pribadi Tuhan, benar? Dan Alkitab berkata, ya, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Jadi kalau kita bisa percaya sama Tuhan, mau percaya sama Tuhan, karena lihat kalimat sebelumnya, mengenal namanya Tuhan. Berarti aktivitas mengenal Tuhan sesuatu yang penting, tidak? Ya. Karena ini mungkin kalau dikatakan pada mulanya ada percaya, maka mengenal ini lebih mula-mula lagi, gitu ya. Kita perlu mengenal Tuhan itu supaya kita bisa percaya. Nah, kalau ibu-ibu kekasih memperhatikan kata mengenal di sini, ya, maka kata mengenal di sini ditulis dengan bahasa Ibraninya yadah, ya, yadah. Pak Alto bisa bantu geser ini, saya tarik mundur ke belakang supaya yang di online juga bisa lihat tulisan saya. Oke, mudah-mudahan bisa lihat ya ibu ya di online ya. Oke, makanya kami merindukan kita semua onsite ya, kecuali yang jauh-jauh. Di sini pasti baca di depan. Oke, ke kamera. Oke. Tadi saya katakan apa ibu kekasih, kata mengenal di situ ditulis dengan kata yadah. Ini semua serba baru, jadi semuanya belum dibuka. Baik-baik. Itu menunjukkan bahwa kita ada di tempat yang baru, di season yang baru, sampai spidolnya juga baru. Belum dibuka. Oke, ya. Bahasa Ibraninya adalah yada. Kalau dilihat dalam bahasa Yunaninya, yada ini sama dengan ginosko. Pernah dengar kata itu? Ginosko. Ibraninya yada, ya. Yunaninya ginosko. Ini artinya mengenal. Nah, pagi hari ini kita semua sama-sama belajar yada ini seperti apa. Ya, karena tadi dikatakan kalau kita nggak yada sama Tuhan, kita sulit untuk percaya sama Tuhan, atau sulit dikatakan sebagai umat percaya. Nah, berarti hari ini kita perlu eksplor yada itu seperti apa. Ya, yada itu seperti apa? Apakah nanti hanya sekedar aku tahu namamu, engkau tahu namaku, maka kita semuanya sudah mengenal, atau lebih daripada itu? Nah, kekasih-kekasih Tuhan, yang pertama bicara soal yada adalah bagaimana kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Ya, pengetahuan tentang Tuhan. Kalau kita tidak tahu adanya Tuhan, kita tidak tahu keberadaan dan pribadinya Tuhan, maka kita nggak akan bisa percaya dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mengejar bagaimana kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Ya, kita kejar akan hal itu. Kita kejar bagaimana aku bisa tahu Tuhan, tahu Tuhan. Dan memang seringkali konsekuensinya, karena Tuhan itu maha besar, ibu-ibu kekasih, Tuhan tidak mudah untuk diketahui. Tetapi saya mau sampaikan kabar baiknya, Tuhan bukan Tuhan yang eksklusif. Tuhan bukan Tuhan yang menutup diri. Tuhan bukan Tuhan yang membatasi keberadaannya untuk dikenal
dikenali oleh setiap kita. Makanya kekristenan itu luar biasa, ibu-ibu kekasih. Kita kan nggak dipersulit untuk tahu tentang Tuhan. Mungkin kalau di kepercayaan lain, yang batasan ini ada, batasan itu ada, betul? Bukan berarti kita semena-mena dan kurang ajar sama Tuhan, ya, tetapi tidak lebih sulit dibanding kepercayaan atau agama yang lain. Orang Israel setiap baca kitabnya, ketemu kata YHWH, itu mereka harus wudhu dulu, harus bersih diri dulu. Kenapa? Karena nama itu sakral bagi mereka. Sama dengan saudara sebapak kita Muslim, betul? Kalau menghadap Tuhan, mereka dari ujung rambut ke ujung kaki dipastikan harus kudus terlebih dahulu. Bahkan kita tahu kitabnya mereka tidak boleh diterjemahkan ke bahasa lainnya. Untuk apa? Untuk menjaga kekudusan Tuhannya. Tetapi lihat dalam kekristenan, bahkan kita belum gosok gigi, kita boleh panggil nama Tuhan. Betul? Lihat dalam kekristenan, mau kita ada di kamar mandi, mau kita ada di dapur, mau kita ada di mana-mana, kita boleh bisa panggil nama Tuhan. Betul? Oke? Bahkan lihat kekristenan, sudah ribuan terjemahan Alkitab supaya setiap suku dan bangsa boleh tahu akan Tuhan. Dia luar biasa yang anugerah Tuhan bagi kita. Nah, tetapi memang tidak menampik, tidak mudah juga untuk bisa mengerti akan Tuhan. Nah, untuk itu, untuk bisa memiliki pengetahuan akan Tuhan, maka ketika kita rindu untuk mengetahui Tuhan, berdoalah supaya Tuhan menyatakan dirinya dan memberikan pewahyuan kepada kita supaya kita bisa mengenal Dia. Karena kalau kita yang usaha kenal Tuhan, saya mau katakan tidak bakalan kenal. Ya, tetapi kita bisa kenal tentang Tuhan kalau Tuhan yang membukakan dirinya kepada kita. Oke, coba kita lihat yuk Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Yuk, boleh nantiin yang lampu gelap nggak? Enggak. Metin aja. Coba sudah. Apa terlalu slow? Ya, Efesus 1 ayat 17. Yuk. Efesus 1 ayat 17 bilang apa? Coba salah satu yang di offset bisa baca buat kita. Siapa yang sudah dapat? Silakan yang di offset. Efesus 1 yuk, dimulai. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita yang berkuasa, ya, Bapa yang mulia itu, ya, supaya Ia memberikan kepada rahmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, jadi untuk mengenal Dia dengan benar, maka berdoalah minta apa tadi dua hal di dalam ayat itu? Hikmat dan wahyu. Wahyu itu artinya penyingkapan, revelation. Ya, kalau mau ditambah lagi dalam pelajaran teologi itu hikmat, wahyu, ya, hikmat, wisdom, revelation, dan illumination. Oke, nah apa itu illumination? Illumination itu pencerahan. Kalau revelation itu penyingkapan. Jadi setiap kali kita punya kerinduan untuk datang sama Tuhan, bilang Tuhan, berikan aku hikmat-Mu, berikan aku pewahyuan-Mu, agar aku bisa mengenal Engkau dengan benar, dengan seperti apa yang Kau inginkan. Jadi nanti kita nggak kenal Tuhan suka-sukanya kita, ya. Kita nggak kenal Tuhan, begitu ya, ibu kekasih, bukan dengan cara kita, bukan dengan maunya kita. Ya, tapi betul-betul kalau Tuhan berkata, aku ini kudusnya seperti ini maka kekudusan yang seperti itu yang kita dapatkan dari Tuhan, bukan kekudusan model pikiran kita. Ya, jadi lihat yang pertama, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita harus mengenalnya dengan apa? Dengan berpengetahuan kepada Tuhan. Yang kedua, selain mengenal Tuhan secara pengetahuan, maka kita juga perlu belajar mengenal Tuhan dalam bentuk jalan-jalannya, ya, atau cara-caranya, atau kehendaknya. Karena Tuhan itu punya cara sendiri untuk bekerja dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, betul? Jadi kita bukan sekedar, oh aku tahu namanya Jehovah Jireh,
Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, El Shaddai, El Elyon, atau apapun nama Tuhan. Tetapi kita juga mau belajar Jehovah Rafa itu kalau menyembuhkan seperti apa. Jehovah Nisi itu kalau melindungi seperti apa. Jehovah Shalom itu kalau memberikan damai sejahtera seperti apa. Nah, kita minta dan kita kejar pengenalan Tuhan dengan kita juga mengenal jalan-jalannya. Karena kalau kita nggak mengenal jalan-jalannya, nanti kita pikir begini, oh yang namanya Jehovah Shalom adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera kalau duitku banyak. Nah, itu kan pemikiran kita, betul? Itu jalan kita. Jehovah Shalom itu kalau anak-anakku semuanya manis-manis baik-baik, maka aku akan mengalami Jehovah Shalom. Padahal Alkitab gak bilang begitu, betul? Dalam segala keadaan, jika Tuhan ada dalam hidupmu, engkau pasti rasakan Shalom. Betul? Nah, dari mana kita tahu? Ya, kita bersama-sama dengan Tuhan, kenali Tuhan. Ya, kalau kita nggak kenali Tuhan, kita nggak tahu caranya Dia bekerja bagaimana. Jadi lihat, yada yang kedua yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita mengenal caranya Tuhan bekerja. Ya, caranya Tuhan bekerja. Coba kita lihat Keluaran pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-13. Yuk, yang di onsite siapa lagi yang dapat baca yuk? Ya, Keluaran 33 ayatnya yang ke-13. Betul nggak Alkitab meminta kita untuk mempelajari jalan-jalannya Tuhan? Siapa dapat? Silakan. Yuk, Adin. Oh, siapa? Mbak Win apa Mbak Win? Gantian, ayo Mbak Winti. Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini mengenalmu. Ya, lihat ya ibu kekasih, ini adalah permohonannya Musa, betul? Musa memohon untuk aku bisa mengenal engkau, jangan cuma aku mengenal namamu, tetapi biarlah aku juga mengenal jalan-jalannya Tuhan, cara-caranya Tuhan. Lihat ya, kalau kita perhatikan di sini kan ini sudah one step lebih dalam lagi nih. Sekedar tahu nama, tapi sekarang mulai tahu caranya bekerja, caranya dia bertindak. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu kekasih, ya, kalau kita ingin yada dengan Tuhan, mengenal dengan Tuhan sehingga nanti kita akan dapat percaya kepada Dia, selain berpengetahuan, lalu kemudian kita tahu bagaimana Dia bekerja. Yang ketiga adalah penting untuk mengalami perjumpaan pribadi. Ya, perjumpaan pribadi. Nah, ini hanya pribadi lepas pribadi yang bisa melukiskan ibu-ibu kekasih. Karena ini personal sifatnya, dan masing-masing di antara kita pasti berbeda-beda caranya. Oke? Tetapi ini juga salah satu yang penting kalau kita ingin mengalami perubahan di dalam Tuhan. Saya berani berkata begini, kalau kita nggak sungguh-sungguh dan benar-benar encounter dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dan betul-betul merasakan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, kita akan sulit percaya Tuhan. Ya? Ada orang disuruh bertobat karena disuruh. Oke? Ya karena disuruh, bukan karena dia mengalami jamahan pribadi dengan Tuhan. Jamahan pribadi itu betul-betul kita tuh personal ngalamin Tuhan buat apa sama kita, gitu ya. Nah, ada orang yang bertobatnya karena disuruh. Jadi dia personal nggak kayak begitu, ya. Atau ada orang yang ikut Tuhannya, katanya ikut Tuhannya karena keadaan, karena situasi, karena euforia. Semuanya terima Tuhan, angkat tangan, dia ikut angkat tangan. Atau karena ada kepentingan, ada keperluan. Ya, penginjilan zaman dulu kan begitu. Mau kesembuhan nggak? Mau ekonominya dipulihkan nggak? Mau keluarganya dipulihkan nggak? Terima Yesus, kan begitu.
Nah, yang seperti itu belum tentu encounter sama Tuhan. Oh iya, terima Yesus, kan begitu. Oke. Berbeda halnya dalam segala macam cara, ibu kekasih. Tiba-tiba kita rasa kok hidup kita hampa, hidup kita berdosa, hidup kita gak karu-karuan. Tapi kemudian kita tahu ada firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah menolak kita, Tuhan gak pernah membuang kita, Tuhan terima kita apa adanya. Dan kemudian kita rasa kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu bekerja. Dan gak sedikit orang kemudian hatinya pecah, dia menangis, dia sadar keberadaannya. Dan kemudian dia berkata, aku tahu ada Tuhan dan aku rasa ada Tuhan bekerja dalam hidupku. That's encounter salah satunya. Nah, orang yang merasakan seperti itu Tuhan bekerja akan berdampak bahwa hidupnya akan selalu komit dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan itu kayak apa. Oke? Karena dia tahu Tuhan itu kayak apa. Bukan karena dia tahu secara pengetahuan, ya, bukan karena dia tahu jalannya seperti apa, tetapi dia sendiri. Oke? Ya, kalau misalnya Neti datang sama saya, Pastor, tanganku sakit. Kenapa? Dicubit sama Pak Alto misalnya begitu. Ya, sakit ya. Oh, dicubit sakit ya. Saya cuma bisa tahu, oh, kalau Netik dicubit sama Pak Alto sakit. Tapi kan saya cuma tahu sampai di situ tuh. Sampai benar-benar Pak Alto nyubit saya. Oh, oke. Yang kayak begini, serasa sakitnya, betul? Nah, kita ngalamin sendiri Tuhan yang seperti itu. Perjumpaan pribadi. Dan kalau kita mengalami perjumpaan pribadi, yuk, yang di online bisa bantu baca nggak? Buka mikrofonnya, ya. Lihat Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-33, ya. Kalau ada online yang bisa bacakan dengan keras, yuk buka mute-nya dan bacakan. Oke. Yohanes pasalnya yang ke-8. Yuk silakan. Yohanes 8 ayat 33. Yohanes 8 ayat 33. Ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ayat yang berikutnya coba. Bentar ya. Yohanes 8 ayat 32-nya. Ayat 32-nya ya, Kak. Yuk, coba lagi yuk. Dan kamu akan mengetahui Ya. dan kebenaran itu akan memerdekakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, thank you Eka. Ya, jadi lihat, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu adalah yada kita. Dan nanti yang dialami apa kalau orang mengalami perjumpaan pribadi? Kemerdekaan, kebebasan. Itu tadi, dari dia rasa belenggu dosa, dia rasa sakit penyakit, dia rasa intimidasi. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia rasa free, dia rasa merdeka. Ya, ada banyak orang yang mengaku saya ketemu Tuhan, saya sudah mengalami Tuhan, tapi kalau diperhatikan hidupnya nggak merdeka loh. Ya, hidupnya nggak leluasa. Ada yang ditutupi, ada yang disembunyikan, ada yang dikelabui dan lain sebagainya dengan berbagai posisi situasi yang ada. Nah, kalau kita yada sama Tuhan, maka tadi Alkitab berkata kalau kamu ketemu, ya, mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan. Ya, lihat.
Yada itu seperti itu ibu-ibu kekasih. Yuk berikutnya lagi, lihat yang keempat sekarang. Tadi yang ketiga ya, kita belajar mengenai encounter dengan Tuhan. Nah yang keempat ya, yang keempat, coba lagi yang di online baca Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama. Kita lihat gambaran yada yang keempat ya. Tadi gambaran yada yang ketiga adalah perjumpaan pribadi. Sekarang yada yang keempat, Kejadian 4 ayat 1. Siapa yang sudah dapat di online? Kejadian 4 ayat 1. Ya. Kemudian manusia itu dengan Hawa istrinya dan mengandung lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan Oke. Manusia itu, siapakah manusia itu ibu kasih? Adam. Ketika Adam bersetubuh dengan Hawa, maka Hawa melahirkan, punya anak, kemudian melahirkan. Betul? Nanti kita kaitkan secara rohani. Kita buka Efesus pasal yang keempat, ayat 32 dan 33. Efesus pasal 5 maksud saya. Pasalnya ke-31 dan ke-32. Efesus pasalnya yang kelima ayat 31-32. Yuk Rita, sambung lagi ayatnya. Efesus 5, 31-32 ya. Efesus 5 ayat 31 sampai 30. Sampai 32 ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang dimaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat digambarkan seperti hubungan suami dan istri. Di mana kita ketemu kata bersetubuh tadi, kita juga bertemu dengan kata intim. Ya. Sehingga kita bisa katakan gambaran yada yang berikutnya adalah bagaimana kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya, sudah makin dalam lagi, betul? Ya, tadinya tahu tentang Tuhan, lalu kemudian tahu jalan-jalannya Tuhan, lalu kemudian mengalami encounter sama Tuhan, dan setelah itu adalah keintiman. Ya, keintiman, bersatu ya dengan Tuhan dalam kondisi keintiman. Nah lihat, oke, 4 hal ini adalah gambaran yada ibu kasih. Dimana tadi kita belajar yada adalah dasar untuk bisa percaya. Oke, untuk bisa percaya. Nah, kalau begitu, kalau ini adalah sesuatu yang penting, maka coba sekarang kita buka Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Yang di onsite yuk, baca yuk. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Siapa sudah dapat? Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Yuk, Barin. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, berarti kalau kita mau yada sama Tuhan, tarik mundur lagi nih. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kejar? Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Cari Tuhan. Tuhan gak kemana-mana, ibu kekasih. Tuhan ada di tahtanya. Tetapi kita juga perlu untuk merespon kebaikan Tuhan dengan mencari Tuhan. Cari Tuhan dengan segala ya apa yang Dia nyatakan tentang
menyatakan dirinya kepada kita supaya kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Seperti apa sederhananya? Baca Alkitab misalnya. Pergi ke aktivitas-aktivitas yang membuat kita mendengar nama Tuhan. Nah dari situ kan kita bisa tahu tentang Tuhan, mengalami Tuhan, betul? Ya, cari. Dan yang menarik tadi Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan selama Ia apa? Berkenan ditemui. Maksudnya apa berkenan ditemui? Selama masih ada kesempatan. Amin. Hari ini kalau kita berkumpul di online dan di onsite, bukankah ini perkenanan Tuhan? Amin. Tuhan berkenan kepada kita untuk membuka pribadinya agar ibu-ibu kekasih bisa belajar tentang pribadi Tuhan. Nah yang seperti ini dikejar hari-hari terakhir ini. Oke? Karena nanti kan kita mau lihat ini bagian dari proses bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, betul? Oke? Dikejar hari-hari terakhir ini. Aku mau yadah. Aku mau kenal Tuhan. Aku mau encounter senantiasa sama Tuhan. Aku mau ngalami Tuhan. Aku mau tahu jalan-jalannya Tuhan. Maka kita berkata cari Tuhan senantiasa. Amin. Makanya kalau mau ditambah lagi sama Ibrani 10 ayat yang ke-25, begitu ya, menjelang hari Tuhan yang mendekat, jangan jauhi persekutuan-persekutuan yang ada seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Berarti makin nanti Tuhan mau datang jemput kita, makin dunia ini akan berlalu, makin banyak orang yang gak mau cari Tuhan loh. Betul nggak ayat itu bilang demikian? Tapi saya berharap dan berdoa biarlah ibu-ibu kekasih di Siloam Ministry tidak seperti itu adanya. Amin. Semakin hari, semakin cari Tuhan, semakin kejar Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan untuk yadah dengan Tuhan, itu prioritas dalam hidup kita. Amin. Itu prioritas dalam hidup kita. Dan tandanya apa? Kalau masih ada nafas di kandung badan, itu adalah anugerah untuk mengejar Tuhan. Ya, untuk mengejar Tuhan. Nah, lihat baik-baik, begitu ya. Jadi, kalau kembali lagi tadi ke Kisah Para Rasul 3 ayat 16, kepercayaan dalam nama Yesus. Nah, untuk bisa percaya akan nama Yesus, maka kita perlu mengenal Yesus. Dengar firman, dengar kata Tuhan, dengar segala sesuatu tentang Tuhan, akhirnya kita bisa percaya. Dan kalau kita sudah percaya, maka kepercayaannya itu, lihat tahap yang kedua tadi di Kisah Rasul 3 ayat 16, akan menguatkan iman kita. Ingat definisi iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Waktu Yada dengar firman enggak? Iya. Waktu Yada bergaul dengan firman, betul? Sehingga firman itu masuk dalam kehidupan kita dan melahirkan yang namanya iman. Nah, iman itulah yang akan menguatkan kita. Makanya seringkali kita dengar kalimat firman yang berkata orang yang beriman, orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang beriman, betul? Kalau ada orang lagi bicara patah semangat, letih lesu gitu ya, lagi ada masalah dan lain sebagainya, nggak tahu mau buat apa, teman-temannya suka bilang begini, kayak gak ada iman dong, betul? Kayak gak ada iman aja sih, kan gitu ya. Oke? Jadi kita bisa tahu iman itu berfungsi menguatkan kita. Berarti iman itu penting nggak? Balik lagi deh, mundur lagi. Berarti percaya itu penting nggak? Berarti yada itu penting nggak? Nah, kita cara mikirnya ya. Oke? Lihat, iman itu kekuatan kita. Tanpa iman kita nggak kuat. Karena iman itu juga perisai, iman itu juga dasar pengharapan, iman itu ya berperan banyak hal dalam kehidupan kita. Penting sekali bangun iman hari-hari terakhir ini. Coba kita lihat Roma 15 ayatnya yang ke-13. Roma 15 ayatnya yang ke-13. Yuk, salah satu di online bisa baca lagi buat kita semua dengan keras. Kitab Roma 15 ayatnya yang ke-13.
Yuk silakan yang di online dibacakan. Ayo, siapa yang siap di online? Ayo, Rinda sama Eta kalau mau baca juga boleh. Ya, 15 ke 13. Ya. Nah, lihat ya. Jadi dalam iman kita sama Tuhan dilimpahkan apa aja tuh? Ayat 13. Pengharapan, betul? Lalu ada apa lagi? Sukacita. Lalu apa lagi? Ya, damai sejahtera, benar? Oke. Sehingga kita jadi kuat. Kenapa? Di dalam iman kita ada pengharapan, di dalam iman kita ada sukacita, di dalam iman kita ada damai sejahtera. Makanya kita jadi kuat. Ya. Kita jadi kuat. Orang yang bersukacita senantiasa itu kuat tuh. Orang yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera akan kuat menghadapi persoalan yang ada. Oke? Ya, lihat. Dalam iman kita dilimpahkan hal-hal yang demikian, sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi kuat. Ketika si lumpuh itu percaya nama Yesus, maka ketika Petrus berkata, "Pandang aku, sekarang aku pegang tanganmu, aku angkat kamu," dia jadi kuat. Betul? Karena dia percaya akan nama itu. Dan satu lagi yang kita pelajari dalam Kisah Rasul 3 ayat 16 tadi, ya, selain percaya menguatkan, maka ingat kalimat yang terakhir, ya, kepercayaan itu telah memberi apa? Kesembuhan, ya, kesembuhan. Kalau dalam Amplified Bible, ya, kepercayaan itu memberikan iman yang sempurna dan kesempurnaan kesehatan yang utuh. Ya, diartikan seperti itu. Sederhananya kita mau katakan begini, kalau kepercayaan itu menguatkan, maka kemudian kepercayaan itu menyempurnakan. Ya, menyempurnakan. Dan bukankah yang namanya kesempurnaan itu adalah goalnya Tuhan dalam hidup kita? Ya, coba yang di onsite yuk. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, apa yang Alkitab katakan? Yuk, siapa yang udah datang? Dengan keras, yuk. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan seluruhnya terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, apa yang ditargetkan Tuhan? Standarnya Tuhan apa? Setengah matang atau sempurna? Sempurna. Ya. Jadi ketika Tuhan nanti panggil kita, kita harus sempurna menghadapinya. Dan yang sempurna apanya? Roh, jiwa, tubuhnya sempurna. Sehingga ini yang harus jadi fokus kita, ibu-ibu kekasih. Perjalananku bersama dengan Tuhan harus membuat aku mencapai kesempurnaan. Amin. Jadi kalau kita tahu goalnya, saya percaya kita nggak akan main-main lagi sama Tuhan. Betul? Kita nggak akan setengah-setengah sama Tuhan. Karena Tuhan mau apa? Marta sempurna. Karena Tuhan mau apa? Rinda sempurna. Karena Tuhan mau apa? Ya, Mbak Windy sempurna. Ini bukan target yang kecil, ini bukan target yang main-main, ibu-ibu kekasih.
Makanya kita juga nggak bisa main-main untuk meraihnya, betul? Oke, sempurna. Jadi lihat luar biasa ya. Kalau orang berjumpa dengan Tuhan, ya, kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia akan mengalami perubahan. Di mana yang tadinya tidak mempermuliakan Tuhan menjadi pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Dan ketika dia mengalami perubahan, prosesnya adalah ketika dia yada, ketika dia dengar nama Tuhan, ketika dia encounter dengan Tuhan, maka dia kemudian jadi percaya sama Tuhan. Dan ketika dia bisa percaya itu menguatkan hidupnya. Dan ketika dia kuat ya dalam kepercayaan itu, maka kemudian dia akan terus diproses sampai akhirnya roh jiwa tubuhnya sempurna di dalam Tuhan. Amin. Lalu Petrus bicara seperti ini, dan biarlah ini membuka mata hati kita. Masih dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ya, tetapi di ayat yang ke-21 perhatikan ini. Kisah Para Rasul yang ketiga ayatnya yang ke-21. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama ayat ini, baik yang di online dan yang di onsite, ya. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-21. Baik, 1, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman. Sekarang Yesus ada di sorga, amin. Dan Alkitab berkata Yesus akan tetap di sorga sampai kapan? Sampai masa pemulihan selesai. Dan sekarang dia masih di surga, belum datang, berarti sekarang masih masa pemulihan. Berarti ini masa kesempatan bagi kita untuk semakin dipulihkan, semakin dipulihkan, semakin dipulihkan. Amin. Jangan sampai nanti terburu kita dijemput sama Tuhan, atau dunia ini berakhir, artinya Yesus sudah keluar kembali dari sorga, maka masa pemulihannya selesai, dan amat disayangkan kalau kita belum selesai dipulihkan. Sehingga selagi masih ada waktu, Alkitab katakan jangan keraskan hatimu. Ini adalah waktu yang dianugerahkan untuk kita berproses, dipulihkan, dan dipulihkan. Amin. Kerinduan saya adalah semua kita, roh jiwa tubuh kita akan disempurnakan, tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan untuk itu pastikan kita mengenal dan percaya Tuhan, dan imanmu dibangun kokoh di dalam Tuhan. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri yang ada di ruangan ini. Begitu saat Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup
merealisasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji-pujilah Engkau kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang berkat yang percaya bersama kekal.